belajar tahapan pengiriman jurnal berdasarkan American Chemical Society ya. Nah, ini kita lanjutkan ke bagian kedua dari tahapan pengiriman jurnal ini ya. Ini masih dari jurnal ACS ya, masih dari jurnal ACS. Oke. Nah, jadi kita belajar minggu lalu kalau misalnya sebelum kita mengirim jurnal itu kan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya, seperti judul naskahnya bagaimana, informasi pendukungnya bagaimana, baru apakah jurnal kita itu jurnal yang mau kita capai itu apakah sama dia ruang lingkupnya dengan penelitian kita. Nah, hal-hal seperti itu harus kita ketahui sebelum mengirimkan jurnal. Nah, jadi biasanya untuk kita mengirimkan jurnal itu ya, ketika naskah kita itu sudah masuk ke jurnal untuk direview oleh editor, nah biasanya harus lengkap bagian standarnya ya, harus lengkap. Nah, ada standar-standarnya ya. Yang pertama dia bagian-bagiannya harus lengkap, yang berarti misalnya harus ada pendahuluan, harus ada introduction, harus ada experimental method, harus ada result and discussion, conclusion, ya, baru reference, ya. Baru ada nama pengarang, baru ada dari mana institusi pengarang berasal, ya kan? Siapa penulis pertama, siapa penulis kedua, siapa corresponding author. Nah, itu harus lengkap di jurnal tersebut. Nah, standar yang berikutnya yang perlu diketahui bahwa laporan, berarti kan kalau kita menulis jurnal itu kan sebenarnya kita membuat laporan, kan? Membuat laporan. Jadi biasanya kita melakukan penelitian. Nah, kita mau membuat laporan penelitian kita, tapi dalam bentuk supaya laporan itu dimengerti oleh orang lain, gitu ya, dimengerti oleh orang lain. Nah, itu makanya kita harus biasanya melaporkan penelitian yang asli, maksudnya bukan penelitian orang lain, gitu ya. Jadi harus benar-benar sesuatu, misalnya kalau kita memasukkan jurnal harus benar-benar hasil karya kita, gitu. Data yang kita laporkan itu adalah data hasil penelitian kita, ya. Jadi harus penelitian yang asli. Jadi nggak bisa misalnya kita membuat tulisan itu misalnya hasil penelitian orang yang kita gabung-gabungkan gitu. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi itu harus yang kita kerjakan. Baru bebas anotasi, ya, bebas anotasi yang kedua, yang keempat. Nah, baru ya kalaupun kita mau menyertakan ada informasi pendukung atau komponen-komponen, nah itu biasanya harus kita kasih nomor, misalnya supporting information 1, supporting information 2, ya, dan ada labelnya, harus kita label ya. Nah, inilah yang kita lakukan untuk persiapan manuskrip kita, ya, sebelum kita kirim. Nah, baru biasanya itu kalau dalam manuskrip itu ada angka, ya, angka-angka. Nah, ada bagan, ada tabel, ya, baru ada skema. Nah, ini semua biasanya ada juga bagiannya yang kita harus grafik itu misalnya terpisah. Makanya kalau kalian lihat di beberapa jurnal itu kita bisa download grafiknya, ya. Ini contohnya. Nah, kita lihat lagi ke JAX ini ya. Kita balik lagi ke JAX, oke. Nah, misalnya kita lihatlah physical chemistry ya. Oh enggak, kita masuk aja ke sini. Nah, ini current issue. Nah, kalau kalian lihat di samping ini, kan, di bagian yang ini, nah ini kita bisa download gambarnya, grafiknya. Jadi selain grafiknya itu kita letakkan di tulisan manuskrip kita,
Nah, secara terpisah itu kita harus kirim ke editor. Kenapa kalian pada ketawa-ketawa? Apa yang lucu? Kenapa pada ketawa-ketawa ini? Lucu ya? Lucu pelajaran ini ya? Saya tahu ini ya, mungkin udah sore ya, kalian udah capek. Nah, tapi tugas kalian juga sebagai mahasiswa ya untuk belajar ya. Jadi jangan ketawa-ketawa, oke? Sebenarnya kalian yang butuh pelajaran ini, kalian butuh lulus kan? Gimana kalau misalnya saya putuskan, nah nilai dari saya itu nanti jelek gitu. Ya walaupun nilai dari Pak Mundra bagus, kalau nilai dari saya jelek, ya kalian nggak lulus juga gitu ya. Jadi tolonglah saling menghargai. Oke? Iya, Bu. Nah, ini jadi bisa kita download gitu ya. Jadi grafik malah sebenarnya PDF-nya kita tidak bisa download ya karena kita harus subscribe ya, harus kita anggota, harus kita bayar iuran langganan baru kita bisa download. Tapi grafik-grafiknya karena dia dikirim terpisah, malah mereka berikan kita bisa download. Nah, ini kebetulan ternyata yang kita baca ini, dia ini current issue, tapi ternyata mungkin dia open access. Oh enggak, dia enggak open access ya. Nah, jadi nggak bisa kita downloadnya. Jadi manuskripnya sendiri kita tidak bisa download, tetapi kita bisa download supporting infonya bisa kita download, grafik-grafiknya bisa kita download ya. Jadi itu yang menjadi komponen dalam manuskrip itu. Oke, komponennya. Jadi ada skema-skema, ya misalnya tabel. Nah, itu bisa kita download. Oke. Nah, sekarang minggu lalu kan kita sudah mulai masuk bahwa template itu tidak wajib kita gunakan ya. Tetapi template itu memudahkan kita, ya kan? Karena di template itu kita misalnya kita udah tulis di file yang lain manuskrip kita ini, baru kita tinggal copy paste ke template. Nah, otomatis misalnya segala format dari jurnal tersebut sudah diikutkan kalau kita memakai template ini. Nah, biasanya template yang digunakan itu dia 2 kolom ya. Jadi kalau kita lihat umumnya kalau kalian CGR gitu ya. Ini kan kalian udah semester kedua, nah kalian udah sering CGR kan ya. Nah, kalau kalian lihat di CGR itu yang di paper-paper di jurnal-jurnal tersebut itu biasanya umumnya mereka 2 kolom gitu ya, bukan 1 kolom ya. Nah, jadi biasanya template untuk manuskrip itu dia 2 kolom. Nah, baru template ini sebenarnya yaitu tidak wajib ya, tetapi memudahkan kita. Jadi kalau misalnya disarankan sih kita pakai aja template-nya supaya kita nggak perlu mikir lagi apa formatnya ya. Nah, biasanya untuk naskah-naskah tertentu, untuk jurnal-jurnal tertentu itu ada pembatasan jumlah kata. Nah, abstrak itu ada batasnya, ya ada minimalnya, ada berapa kata dia maksimal. Nah, halaman juga dibatasi, kecuali misalnya jurnalnya itu jurnal review. Nah, jurnal review itu dia bisa mungkin sampai 30-an halaman, tetapi itu jarang ya. Jadi ada pembatasan jumlah kata, baru ada juga pembatasan halaman. Jadi kalau kita pakai template itu nanti dibatasi halamannya. Nah, biasanya itu kalau misalnya untuk proceeding ya, mereka itu mau maksimum 12 halaman. Kalau misalnya lebih dari 12 halaman, itu biasanya kita tambah bayar. Nah, itu untuk beberapa proceeding yang misalnya conference kan kita bisa mengajukan, bisa memasukkan paper, kita bisa presentasi. Nah, tapi hasil karya kita itu juga diterbitkan dalam bentuk proceeding. Nah, dia ada batasan-batasannya. Nah, baru ada reference. Nah, reference ini referensi ya kan berarti kan kumpulan dari
sitasi kita. Nah, itu kita bisa berbagai macam cara, tapi biasanya kalau JAX itu dia pakai format JAX. Nah, nanti kita pelajari di kuliah yang selanjutnya ya. Kuliah yang selanjutnya bagaimana reference dalam bentuk JAX. Nah, tapi kalau di Unimed kita biasanya itu pakai apa reference-nya? Kalau di Unimed, sitasinya pakai apa formatnya? Kalau di Unimed. Di Tilda diajarin juga nggak? Apa? Kalau kami laporannya format apa, Bu? Nah, format apa ya? Nah, kalau format apa itu kan kita di teks, di manuskrip tidak ada angka ya, tidak ada. Jadi hanya nama pengarang dan tahun gitu ya. Nah, begitu di reference-nya, di kumpulannya itu akan diatur berdasarkan abjad ya, abjad. Jadi biasanya A dulu baru sampai Z ya. Abjad dari nama pengarang. Nah, itu apa? Nah, kalau kita mau menerbitkan dalam ZEX, nah dia ada lagi formatnya tertentu. Nah, dia berbeda dengan apa? Kalau apa itu kan dia berdasarkan abjad. Nah, ini nanti kalau JAX dia berdasarkan kapan kita sitasi. Nah, makanya kalau di JAX itu biasanya manuskripnya itu untuk introduction itu penuh dengan angka. Nah, angka 1 sampai 5. Nah, nanti kita bisa lihat 1 sampai 5 itu dari mana referensinya diambil ya. Nah, jadi makanya di sini reference ini ada, boleh beberapa paper tuh boleh metode apa, boleh metode JAX, boleh metode apa namanya? Harvard atau MLA ya. Macam-macam ada. Nah, sekarang makanya tapi intinya dia harus lengkap. Ya, harus lengkap dan judul manuskrip kita masukkan. Ya, judul manuskrip kita masukkan. Oke. Nah, informasi pendukung ya kemarin minggu lalu kita pelajari itu dia bisa terpisah. Nah, ingat tapi ketika kita menaruhkan nama penulis dan afiliasi pada informasi pendukung itu harus sama dengan nama penulis atau afiliasi pada jurnal atau manuskripnya. Jadi nggak bisa berbeda. Misalnya kita buat di jurnal corresponding author-nya A. Nah, tapi ternyata di informasi pendukung kita buat B. Nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya si A corresponding author-nya ya di jurnal, nah di informasi pendukung itu harus juga sama ya. Jadi makanya di sini nama penulis dan afiliasi pada manuskrip harus cocok dengan yang diinput pada jurnal. Nah, baru selanjutnya kalau kita mau mengirimkan jurnal, ya itu ada namanya cover letter. Nah, cover letter ini harus kita sertai setiap kita mengirimkan jurnal. Nah, di cover letter itu biasanya kita tulis ya judul, ya kita bisa bikin misalnya kepada yang terhormat, editor in chief, ya ketua editor, atau misalnya kalau dalam bahasa Inggris to whom it may concern. Nah, kita bisa tulis gitu karena kita mungkin tidak tahu siapa yang nanti membaca, jadi kita bisa tulis to whom it may concern. Nah, baru kita tuliskan apa judul paper kita, apa judulnya, baru kita pastikan di situ bahwa paper ini kelebihannya ini. Nah, jadi di situ nanti itu yang harus kita tulis di cover letter. Nah, cover letter itu nggak perlu panjang, singkat aja. Karena kalau panjang juga kemungkinan besar nggak akan dibaca. Nah, jadi pastikan dia singkat, ya singkat dan apa yang kita, maksudnya apa kelebihan jurnal kita itu kita tuliskan di situ dan nanti corresponding author yang menandatangani, ya. Nah, bisa juga misalnya kita kirimkan itu dalam bentuk PDF satu. Tapi bisa juga misalnya si jurnal tersebut menyediakan memang tempat untuk cover letter. Nah, jadi biasanya kita ketik di tempat lain, nah tinggal kita copy paste ke situ, ke tempat yang disediakan jurnal itu. Nah, jadi dia bisa di copy paste, ya. Tapi dia bisa juga dilampirkan sebagai file. Nah, kalau dilampirkan sebagai file, dia pastikan nama filenya harus kalian buat cover letter.
ya, cover letter. Nah, misalnya kan saya Ginting, itu kan kalau di jurnal saya namanya Ginting. Nah, saya bisa juga buat cover letter underscore Ginting underscore misalnya 2022 karena misalnya papernya saya mau kirimkan 2022. Nah, jadi ini bisa dilampirkan sebagai file, tapi pastikan nama dari file tersebut jelas dan pastikan filenya dalam bentuk PDF, ya. Karena kalau misalnya dalam bentuk Word, kebanyakan kalau dalam bentuk Word kalian kirim, misalnya kalian ketik di komputer kalian, dikirim ke komputer orang lain, ya kemungkinan besar dia formatnya sudah berubah. Jadi sebaiknya pakai PDF agar dia konsisten, ya, agar dia tidak berubah-berubah. Nah, baru di sini komponen dari cover letter itu ya harus ada nama penulis. Nah, nama penulis ini pun harus sesuai dengan yang ada di jurnal, alamat pos, ya. Kalau kita misalnya Departemen Jurusan Kimia, Universitas Negeri Medan, Jalan William Iskandar, nomor bla bla bla. Nah, itu harus lengkap. Nah, atau alamat email juga. Nah, alamat email, nomor telepon, dan fax, ya. Walaupun sekarang, zaman sekarang, kebanyakan itu telepon dan fax itu tidak dipakai lagi, ya, tidak dipakai. Tapi setiap institusi, setiap mengirimkan jurnal itu wajib juga menaruh nomor telepon dan fax, ya. Nah, baru ini dalam korespondensi editorial itu ada beberapa tahapan, ya. Yang pertama itu penerimaan, ya, berarti kalau penerimaan itu adalah kapan si naskah itu sampai ke editor in chief. Nah, baru ada status. Nah, statusnya bagaimana? Apakah ditolak? Apakah under review atau revisi? Nah, baru ada juga ulasan, ya. Jadi penerimaan, ada ulasan. Ulasan berarti dia lagi diulas gitu ya, lagi di review oleh editor, associate editor atau oleh peer, ya. Makanya ada istilahnya peer review. Nah, baru nanti dibalikkan lagi ke si pengarang untuk direvisi, ya. Hampir 100% jurnal yang masuk itu akan selalu mengalami revisi. Ya, nggak pernah itu jurnal masuk, ya, kecuali jurnalnya bukan jurnal yang berkualitas gitu ya. Tapi kalau kita memasukkan ke jurnal yang berkualitas, ya, sebagus apapun penelitian kita, sebagus apapun manuskrip kita itu pasti akan selalu harus ada yang direvisi, ya. Nah ini juga berarti ketika ada kan bakal ada gitu komunikasi antara si editor dengan si pengarang, ya. Nah, editor itu tidak berkomunikasi ke semua penulis. Nah, misalnya gini, kalian mau PKM gitu ya, PKM. Nah, kalian mau mengirimkan hasil penelitian kalian ke jurnal tertentu. Nah, berarti kan kalau PKM ada berapa orang? 5 ya? Ada 5. 5 mahasiswa bukan? Biasanya. Kalau kami Bu, 2 orang Bu untuk 2. PKM. Iya. Nah, 2, misalnya 2 kan? 2. Nah, 2 PKM-nya, nah kalau dibiayai berarti kan kalian melakukan penelitian, nah ada datanya, nah kalian tuliskan, gitu kan? Nah, setelah kalian tuliskan itu, misalnya kalian pilih dosen pembimbing kalian yang jadi corresponding author. Biasanya seperti itu, nggak akan mungkin kalian kan? Pasti dosen pembimbing kalian jadi corresponding author. Nah, berarti ketika misalnya sudah dikirimkan hasil karya kalian tersebut ke jurnal tersebut, nah nanti si editor itu tidak berkomunikasi dengan kalian. Nah, mereka hanya berkomunikasi dengan si editor in chief-nya, ya, dengan dosen pembimbing kalian, dengan corresponding author. Nah, jadi makanya penerbitan naskah itu akan dikirim hanya ke 1 orang, yaitu ke corresponding author. Nah, jadi berarti komunikasi selama masa evaluasi manuskrip tersebut hanya antara editor in chief dan si corresponding author.
Nah, sekarang apa tanggung jawab corresponding author-nya? Jadi kalau kalian corresponding author, tanggung jawabnya pertama kalian berkomunikasi dengan editor in chief, ya, atau dengan editor. Nah, yang kedua kalian si corresponding author ini berkomunikasi dengan penulis yang lain, ya, misalnya ternyata dimasukkan jurnalnya. Nah, jurnalnya itu setelah dimasukkan, menurut reviewernya ada yang harus diperbaiki. Nah, tugas corresponding author lah mengkomunikasikan apa yang harus diperbaiki itu ke co-author, ya, ke penulis-penulis yang lain. Nah, jadi biasanya kalau ada perubahan yang signifikan, perubahan yang sangat-sangat drastis, ya, atau misalnya harus ada interpretasi yang mungkin diperbaiki. Nah, itu si corresponding author yang mengkomunikasikannya ke co-author, ya. Nah, jadi saya dulu pernah memasukkan jurnal, ya kan. Nah, kebetulan saya bukan corresponding author, saya first author. Nah, tapi corresponding author-nya pembimbing saya, gitu ya. Nah, jadi makanya dari situ pembimbing saya yang berkomunikasi dengan editornya. Nah, jadi begitu ada feedback dari si editor, nah, pembimbing saya bilang ke saya, oke, ini feedbacknya dari editornya seperti ini, kamu harus kerjakan. Nah, ada kalanya, ya, ketika kita misalnya mendapat feedback itu, kita mungkin harus mengulangi eksperimen. Nah, itu bisa terjadi. Ya, bisa. Jadi kita udah masukkan jurnal kita itu, tetapi ternyata balik ke kita itu belum ditolak. Nah, tapi si editor ini bilang, tapi kami butuh data eksperimen yang ini. Nah, berarti makanya kalau sudah seperti itu, berarti kita harus melakukan eksperimen tambahan atau mungkin ada data yang menurut mereka belum pasti, mereka mau kita mengulang eksperimen. Nah, jadi mungkin juga perubahan substansial dari konten. Nah, kalau perubahan substansial dari konten, berarti kita harus mengulang eksperimen kita. Karena mungkin si editor itu tidak menganggap data itu konsisten. Gitu. Makanya dulu pembimbing saya selalu bilang, kalau saya melakukan eksperimen, konsisten. Ya, kalian pun gitu nanti kalau kalian melakukan eksperimen, usahakan konsisten. Misalnya, ketika kalian melakukan eksperimen, harus ada satu parameter yang konstan gitu ya. Ya, misalnya kalian ubah parameter yang lain, tapi ada satu parameter yang konstan ini, nah dia harus konsisten. Misalnya pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kapan misalnya kalian mengukur 25 derajat Celciusnya? Misalnya kalian mengukur sebelum ditambahkan suatu senyawa gitu, suatu komponen. Jadi berarti dia 25 derajat Celcius reaktannya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kalian buat konsisten. Misalnya kalau ternyata tidak konsisten, ya, jadi datanya itu seperti meragukan. Nah, itu yang kita kadang-kadang harus mengulang eksperimen, ya. Nah, ada juga mungkin yang revisinya yang gampang-gampang gitu ya. Mungkin revisinya ya seperti interpretasi kita itu ternyata agak berbeda dengan pengertian dari si editor. Karena kan editor itu kan tadi kita minggu lalu kita belajar editor itu kan selalu orang yang sudah mumpuni dalam risetnya ya. Nah, jadi makanya terkadang mungkin si editor tuh bisa memberikan revisi bahwa interpretasi yang kita buat dari data kita itu mungkin kurang tepat. Nah, jadi kita mungkin harus mengganti, merubah bagaimana kita menginterpretasi data kita. Baru sesudah misalnya awal-awal jurnal kita itu masuk ya, nah dari misalnya sekilas si editor in chief itu membaca jurnal kita menganggap sesuai dengan ruang lingkup itu, nah bukan editor in chief ini yang akan mengulas dengan detail jurnal kita tersebut, tetapi si editor in chief itu akan memberikan ke si associate editor namanya. Nah,
associate editor ini dia yang membantu memilih orang-orang yang kompeten untuk meninjau naskah kita. Ya, nah makanya seringkali disebut jurnal ini peer review. Jadi orang-orang yang penelitiannya mirip dengan penelitian kita akan mengulas penelitian kita. Nah, biasanya misalnya kalian fakulti gitu ya, kalian misalnya dosen. Nah, kalian melakukan penelitian. Nah, ada kemungkinan besar teman-teman dosen kalian juga yang mengulas penelitian kalian. Nah, tapi biasanya di jurnal tersebut tidak akan ditaruh nama kalian, tidak akan jurnal itu dibuat anonim, tidak bernama gitu ya. Jadi si penilai itu akan lebih objektif menilai ya. Nah, jadi tapi penulis juga bisa menyarankan beberapa orang untuk mengulas jurnal mereka. Nah, tapi itu nanti keputusan dari editor, apakah editor menerima saran penulis atas nama-nama tersebut. Nah, contohnya pernah kebetulan abang saya dosen di Amerika, kan dosen di Amerika. Nah, jadi abang saya ini mengirim jurnal ke jurnal tertentu gitu ya. Nah, jurnal tertentu. Nah, abang saya ini bilang, oke, saya sih pengennya ini yang menilai paper saya. Nah, karena menurut abang saya itu mereka itu yang mirip risetnya dengan abang saya. Nah, ternyata memang dipilih yang orang tersebut, tetapi ternyata jurnalnya ditolak gitu ya. Itu bisa juga gitu ya. Jadi kita menyarankan orang pun belum tentu jurnal kita diterima. Kenapa? Karena kan anonim, orang-orang yang menilai itu tidak akan tahu kalau itu jurnal kita gitu, walaupun itu kolega kita gitu ya. Oke. Nah, sekarang persyaratan manuskrip. Nah, jadi persyaratannya ini bahwa hak si editor untuk memilih associate editor. Nah, kalau kalian lihat ya, nah, kalau kalian lihat di JAX ini misalnya kan, kita masuk ke sini. Kelihatan kan websitenya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Bu. Kita lihat di sini ya kan, editors and editorial board ya kan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa editor in chief-nya itu hanya satu orang ya, Eric Herrera ini. Tetapi kalau kita bisa lihat di sini bahwa ada banyak editor yang lain. Nah, ada executive editor. Nah, baru ada associate editor. Nah, associate editor ini pun banyak. Ada mungkin 15-an orang. Nah, jadi hak si editor ini, editor in chief, kalau kita misalnya memasukkan jurnal kita di JAX ini, nah nanti si editor in chief ini akan menugaskan salah satu dari associate editor ini untuk menangani paper kita, ya. Nah, jadi terserah editor in chief. Jadi nggak bisa kita bilang, oh ya saya mau misalnya, penelitian saya kan ini, saya mau Rahul Banerjee inilah yang menganalisa, yang mereview paper saya. Nggak boleh gitu, karena memang si editor in chief yang berhak untuk memutuskan. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang berarti ada sekarang namanya server Praceta.
server pracetak yang berarti ketika misalnya kita masukkan, ketika kita masukkan paper kita itu, nah nanti otomatis di server itu akan mengubah, kita memasukkan naskah itu dalam bentuk Word, ya kan, dalam bentuk Word. Nah, ketika misalnya kita mau submit itu biasanya si jurnal itu di websitenya itu otomatis akan mengubah manuskrip kita itu menjadi PDF, ya. Nah, ketika udah diubah jadi PDF, kita bisa cek kira-kira sudah sesuai atau tidak sebelum misalnya kita klik tombol submission, gitu ya. Nah, jadi makanya di sini ada server pracetak. Nah, jadi kita upload manuskrip kita itu dalam bentuk Word. Nah, otomatis nanti di website tersebut akan mengubah manuskrip kita menjadi PDF, ya. Nah, sekarang ada persyaratan data. Ya, jadi kalian kalau misalnya memasukkan jurnal pun nggak bisa sembarangan. Misalnya, oh ya, saya kan udah lengkap ini datanya, udah ada data ini. Nah, tapi ternyata ada beberapa persyaratan data. Nah, contohnya misalnya kalau kalian biasanya katanya mahasiswa kimia itu paling demen kalau ambil penelitian organik, kimia organik, karena dianggap kan kimia organik itu lebih dimengerti gitu ya. Nah, jarang orang mau ngambil penelitian kimia fisika. Nah, berarti kalau misalnya kita mau mengadakan penelitian kimia organik, ya kan? Berarti nanti kita mensintesis sesuatu atau misalnya kita mengekstrak sesuatu, ya. Berarti kan yang mau kita ekstrak itu harus kita karakterisasi. Ya, karakterisasinya. Contohnya gini. Kalian menyatakan bahwa kalian berhasil mensintesis suatu senyawa yang baru. Ya. Nah, si jurnal itu, si JACS itu akan mengakui kalau misalnya kalian mempunyai bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa senyawa yang kalian sintesis itu memang benar-benar baru dan kemurniannya pun benar-benar memadai. Nah, jadi ada beberapa karakterisasi yang bisa dilakukan. Ya, ada beberapa karakterisasi. Nah, jadi makanya di sini misalnya contohnya kalian melakukan penelitian organologam, atau anorganik. Nah, berarti kalau organologam dari sini kan kalian tahu organonya itu organik, ada logamnya. Nah, berarti itu logam kompleks, senyawa kompleks contohnya. Senyawa kompleks itu adalah organologam. Ya, nah jadi biasanya itu kalau kalian menyatakan bahwa berhasil kalian mensintesis senyawa organologam yang baru, berarti kalian harus bisa memberikan bukti tentang identitas senyawa pertama. Kedua, bagaimana kemurnian senyawanya. Ketiga, bagaimana persentase hasilnya. Jadi yieldnya bagaimana. Nah, kemurniannya bagaimana. Ya, nah ini tiga hal ini kalian harus bisa buktikan telah kalian dapat kalau kalian mau menyatakan bahwa kalian berhasil mensintesa senyawa yang baru. Jadi detail eksperimental, nah itu juga harus kalian masukkan, harus tuliskan di jurnal. Nah, apa tujuannya? Tujuannya kalau misalnya ada orang yang mau mengulangi penelitian itu harus bisa. Nah, makanya detail. Nah, berarti karakterisasi data, rincian eksperimental itu kita masukkan ke dalam manuskrip sebagian, tetapi kalau dia udah terlalu detail, kita masukkan ke dalam informasi pendukung. Nah, itu gunanya informasi pendukung. Jadi, metode-metode apa yang kalian kerjakan ketika kalian melakukan sintesis tersebut, bisa kita masukkan ke dalam informasi pendukung. Nah, jadi kalau misalnya tadi kalau kalian bilang bahwa kalian berhasil mensintesis senyawa yang baru, harus banyak data yang menyatakan bahwa memang itu senyawa yang baru. Jadi makanya tadi ada kemungkinan reviewer atau editor itu meminta penulis untuk mengirimkan data tambahan. Ya, jadi makanya tadi saya bilang kan
Nah, setelah kita memasukkan jurnal kita, ada kemungkinan ketika balik itu si reviewer bilang, coba kamu lakukan eksperimen ini untuk meyakinkan kami bahwa memang valid data kamu. Jadi itu mungkin terjadi, terutama untuk jurnal-jurnal yang berkualitas. Ya. Atau mungkin ketika kalian melakukan eksperimen, misalnya contohnya mikroskop, nah data mikroskop kalian itu misalnya tidak bagus gitu ya, tidak jelas. Nah itu bisa nanti reviewer bilang, coba kamu ulangin eksperimen mikroskop kamu ini sehingga dapat gambar yang lebih high resolution. Ya. Nah ini ada beberapa rutin. Jadi kalau rutin compound yang berarti misalnya ada senyawa-senyawa yang sudah diketahui bagaimana bentuknya, bagaimana strukturnya. Nah ini kita nggak perlu misalnya secara detail menjelaskan di manuskrip kita ini ya. Nah, biasanya kan itu sudah ada literatur yang menjelaskan. Nah jadi nggak perlu gitu ya. Nah jadi atau misalnya contohnya gini, kalau misalnya kalian mau mengidentifikasikan senyawa kalian, nah ternyata misalnya mau lebih valid, nah kalian bisa menggunakan XRD, ya, X-ray diffraction, ya, X-ray diffraction, ya, X-ray diffraction. Nah itu kita bisa pakai untuk karakterisasi molekul-molekul. Nah kalau misalnya kita punya senyawa yang dia magnetik, ya kan, dia magnetik, itu kita bisa pakai NMR. Nah, NMR itu kepanjangannya Nuclear Magnetic Resonance. Nah, biasanya banyak senyawa-senyawa organologam, senyawa-senyawa organik ini selalu memakai NMR untuk metode karakterisasi. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya kita punya senyawa seperti ini, methyl cyclohexane gitu misalnya. Nah, kalau kita misalnya lakukan NMR, nah ini dia 13C, NMR 13C. Berarti NMR-nya itu memakai radioisotop 13C, karbon 13C. Nah, berarti yang diidentifikasikan di sini adalah karbon-karbon. Nah, makanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 1 ini refer ke karbon yang ini. Ya. Nah, 2 ini refer ke karbon yang ini. Nah, ini kan ada 3. Nah, 3 itu yang ini dengan ini itu sama. Nah, makanya kan kalau yang sama ini kan juga 4 sama dia tinggi intensitasnya dibandingkan misalnya yang 1 atau 2. Karena dia ada 2 yang sama, ya kan? Nah, jadi inilah salah satu persyaratan. Jadi maksudnya kalau kalian misalnya ada senyawa organik dan senyawa organik itu dia magnetik, ya. Nah, berarti kalian bisa pakai si NMR ini. Nah, NMR ini dia tidak hanya 13 karbon, tapi juga proton. Ada juga proton NMR. Kalau proton itu kan hidrogen. Nah, berarti hidrogen, posisi-posisi hidrogen pada senyawa ini contohnya bisa diidentifikasi dengan memakai proton NMR. Nah, jadi makanya kalau kalian mau melakukan mau mengirimkan jurnal, misalnya contohnya kalau kalian melakukan penelitian, nah penelitian itu kalian bilang, oh ya ini senyawa yang baru. Nah, tapi nggak bisa sembarangan kalian bilang senyawa yang baru tanpa misalnya bukti yang valid. Nah, apa buktinya? Buktinya salah satunya adalah kalian bisa berikan data NMR-nya. Ya, nah bisa dia karbon NMR, dia bisa misalnya karbon 13, tapi bisa juga proton NMR. Nah, jadi ada juga misalnya kita misalnya sudah kita lakukan misalnya NMR. Nah, ternyata misalnya senyawa kita itu adalah senyawa kromofor atau ada fungsional utama, ya. Nah, itu bisa kita pakai IR, infrared. Nah, di infrared itu misalnya kalau kita punya dinitrogen, punya karbonil, punya gugus hidrida, punya asil.
Nah, ini bisa diidentifikasi dengan IR. Nah, jadi makanya nggak gampang kalau kita melakukan penelitian. Jadi nggak bisa hanya satu metode. Misalnya kalau kita udah pakai karbon NMR, proton NMR, perlu juga karakterisasi tambahan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah infrared. Nah, jadi kalau sudah lengkap data kita, nah benar interpretasi kita, kemungkinan kita nggak disuruh ngulang eksperimen ya. Jadi yang paling mungkin paling sakit itu kalau jurnal kita ditolak ya. Tapi sakit juga kalau misalnya kita disuruh mengulang eksperimen. Berarti jurnal kita tidak ditolak, tetapi dianggap datanya belum lengkap. Nah, itu juga capek ya, karena kita harus balik lagi ke lab. Nah, mungkin udah habis mungkin si senyawa kita tadi. Berarti kan kita harus mengulang lagi sintesisnya. Nah, jadi banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, makanya sebelum kita mengirimkan, ya pastikan data kita itu sudah lengkap. Nah, jadi ada juga misalnya kalau misalnya ternyata NMR ini tidak memberikan bukti yang jelas, ya. Nah, kita juga bisa perbesar spectral width-nya. Ya kan? Kalau kalian lihat di sini kan spektranya itu kan ada width-nya kan. Nah, ini bisa kalau misalnya diperbesar itu berarti resolusinya juga semakin ditinggikan gitu. Itu bisa diatur di instrumen NMR kita itu. Nah, ada juga X-ray diffraction, XRD. Nah, XRD ini biasanya untuk senyawa-senyawa logam, ya. Nah, jadi senyawa-senyawa logam yang tentunya kalau XRD itu dia bentuknya dia lebih ke kristal, ya. Dia walaupun dia powder gitu, tetapi dia ada bentuk kristalnya. Nah, ini bisa kita pakai XRD, ya. Nah, tapi XRD ini juga kadang-kadang butuh analisis elemental. Nah, analisis elemental itu apa? Berarti apa komposisinya? Ya, komposisi dari senyawa kita itu apa aja? Apa aja di dalam elemennya? Misalnya CK, D, HK atau OK. Nah, jadi C itu ada berapa persen, H berapa persen. Nah, jadi untuk XRD ini dibutuhkan analisis elemental. Nah, jadi ini dia XRD itu seperti ini. Jadi kalau kalian misalnya ada microfocus X-ray tube ya, baru ada X-ray bin, nah baru ada di sini pinhole collimator. Nah, jadi ada sample holder. Nah, di sini sample holdernya. Nah, nanti ketahuan di sini. Jadi difraksi ya. Difraksi, ada proses difraksi. Nah, kurvanya itu seperti ini, spektranya. Ini XRD. Nah, ini XRF. Ya, XRF berarti fluorescence ya, fluorescence. Nah, ini kalau di sini kalau kita lihat dia ada theta, Nah, inilah nanti dia menentukan sebenarnya elemen apa yang kita punya. Ya. Nah, kan tadi XRD butuh metode yang lain yaitu elemental composition ya. Nah, elemental composition itu bisa kita lakukan dengan analisis pembakaran. Jadi kalau dibakar kan menghasilkan CO2 tambah H2O gitu kan. Dari situ kita bisa tahu berapa komposisi C-nya, berapa komposisi hidrogennya, berapa komposisi oksigennya. Nah, ada juga analisis microprobe. Nah, analisis microprobe ini biasanya contohnya dari kita pakai surface science method, kimia permukaan ya. Nah, misalnya contohnya atomic force microscopy. Nah, dari mikroskopi itu misalnya atau TEM ya, TEM. Nah, dari TEM itu kita bisa tahu bagaimana komposisinya. Nah, yang selanjutnya adalah spektroskopi massa atau mass spectrometer. Nah, dari mass spectrometer itu kita bisa tahu ada berapa banyak ini, ada berapa banyak ini berdasarkan dari kurva yang kita dapat ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini persyaratannya. Nah, ini saya ambil bahan ini dari JACS tadi, yang berarti si JACS-nya pun menyarankan bahwa metode karakterisasinya itu tidak cukup hanya satu. Nah, NMR pun tidak cukup hanya karbon NMR, tapi harus juga proton NMR. Nah, kalau mau pakai XRD,
tidak cukup hanya XRD, elemental composition-nya juga perlu. Nah, jadi misalnya harus juga digabungkan dengan mass spectrometer. Nah, ada juga alat yang namanya elektron paramagnetic resonance. Nah, ini kan kalau tadi NMR itu kan dia harus diamagnetik. Nah, berarti kalau EPR ini dia harus senyawanya paramagnetik. Nah, paramagnetik itu berarti kita bisa identifikasi bagaimana struktur molekul itu berdasarkan bagaimana keadaan spinnya. Ya, keadaan spinnya. Nah, ini dia skematiknya. Jadi kalau kalian lihat ini ada tempat sampelnya, ini ada elektromagnetiknya, ada kristal detektornya, nah ada recorder. Recorder ini biasanya dia komputer, ya kan? Nah, direkam di komputer. Nah, ini baru ada phase sensitive detector. Jadi ada detektor, ada 2 detektor, ada kristal detektor, ada phase sensitive detector. Nah, ini ada modulator, berarti modulator dia yang memodulasi, ya, memodulasi ini. Oke. Nah, berarti kalau misalnya senyawa tadi senyawa baru. Nah, ada juga senyawa tak terduga. Nah, senyawa tak terduga itu bagaimana? Misalnya kita mau melakukan sintesis, kita harapkan A yang terjadi, tapi ternyata B. Ya, jadi misalnya kita melakukan sintesis, nah kalau berdasarkan mekanisme reaksinya, kita prediksikan senyawa A yang terjadi, tetapi senyawa B yang terjadi. Dan senyawa B ini belum pernah ditemukan orang. Orang lain belum pernah, ya. Nah, berarti kita harus tunjukkan data valid yang rinci. Ya, jadi kalau misalnya senyawanya itu bisa dipakai NMR, kita harus pakai NMR. Nah, sesudah NMR, mungkin NMR-nya pun NMR karbon NMR, proton NMR. Nah, sesudah itu FTIR. Nah, kalau misalnya senyawa organik, misalnya kita pakai juga UV vis. Nah, baru misalnya kita deteksi juga memakai misalnya mikroskop. Kalau misalnya kita letakkan dia di permukaan, bagaimana bentuk mikroskopnya, gitu ya. Nah, jadi makanya teknik spektroskopi definitif yang memberikan karakterisasi yang cukup. Ngantuk semua kalian ya. Oke, nah, jadi solid state material. Nah, solid state material ini ya biasanya XRD yang kita pakai ya, XRD. Nah, jadi perlu bukti yang lengkap. Jadi makanya kalau kalian melakukan CGR, nah jangan take it for granted, kata orang Amerika ya, kata orang bule itu take it for granted. Oh iya, ini kan jurnal-jurnal gitu. Tapi kalian harus tahu bahwa ketika sudah ada jurnal di tangan kalian itu prosesnya panjang. Ya, bayangkan kalian mulai dari eksperimen, nah mendapatkan data, nah sudah itu misalnya kalian proses penulisan, nah menulis jurnal itu sendiri pun nggak gampang, ya nggak gampang. Saya rasa kita hentikan aja perkuliahan kita ya, karena kalian pada ngantuk ya. Jadi udah kita hentikan. Sampai jumpa minggu depan. Oke, bye.